Gelandang internasional Jepang, Kaoru Mitoma tampil penuh saat Brighton and Hove Albion bertandang ke Etihad Stadium untuk menghadapi Manchester City pada lanjutan Liga Premier Inggris 2023-2024. Julian Alvarez mencetak gol pembuka untuk tim tuan rumah di menit ke-7 usai menerima umpan crossing dari Jeremy Doku, sebelum Erling Haaland memperlebar jarak keunggulan The Citizens pada menit ke-19. Ansu Fati memperkecil ketertinggalan untuk Brighton berkat sepakannya di dalam kotak penalti pada menit ke-73. City harus bermain dengan 10 pemain jelang akhir pertandingan usai Manuel Akanji diganjar kartu kuning kedua. Namun Brighton gagal mencari gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Laga ditutup dengan kemenangan tipis 2-1 untuk Manchester City. Gelandang internasional Jepang, Wataru Endo berada di bangku cadangan sepanjang laga saat Liverpool menjamu Everton pada lanjutan Liga Premier Inggris 2023-2024 di Anfield. Tim tuan rumah bermain dengan kelebihan satu pemain usai Ashley yang diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-37. Gol baru tercipta di babak kedua melalui eksekusi penalti Mohamed Salah pada menit ke-75, usai Michael Keane didakwa melakukan handball di dalam kotak terlarang. Salah kembali mencetak gol untuk Liverpool pada menit ke-7 injury time dan menutup laga dengan kemenangan 2-0 untuk The Reds. Bek internasional Jepang, Takehiro Tomiyasu diturunkan saat Chelsea menjamu Arsenal pada lanjutan Liga Premier Inggris 2023-2024 di Stamford Bridge. Ia dimainkan sepanjang babak kedua menggantikan Alexander Zinchenko. Cole Palmer membuka keunggulan Chelsea melalui eksekusi titik putih pada menit ke-15. Usai William Saliba melakukan handball di dalam kotak terlarang. Sepakan melambung indah dari Mihailo Mudryk pada menit ke-48 menggandakan keunggulan tim tuan rumah di babak kedua. Kesalahan umpan serta posisi berdiri Robert Sanchez yang terlalu menyamping berbuah blunder fatal saat Declan Rice berhasil mengeksekusi sebuah sepakan keras ke gawang kosong Chelsea dan memperkecil ketertinggalan Arsenal menjadi 1-2 di menit ke-77. Leandro Trossard berhasil membawa laga kembali berjalan imbang di menit ke-84 usai menyambut umpan dari Bukayo Saka dengan baik di depan gawang Robert Sanchez. Skor imbang 2-2 menutup jalannya pertandingan. SC Freiburg menjamu VfL Bochum pada lanjutan Bundesliga 2023-2024 di Europa Park Stadion. Gelandang internasional Jepang, Ritsu Doan tampil sejak menit awal dan bermain hingga menit ke-82 sebelum digantikan oleh Kylian Sildilia. Ia berhasil menyumbang satu gol saat menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah pada menit ke-26 melalui headingnya usai menerima umpan crossing dari Vincenzo Grifo. Sementara itu, rekan senegaranya di kubu lawan, Takuma Asano tampil penuh pada pertandingan tersebut dan berhasil menyumbang assist untuk gol pembuka tim tamu yang dicetak oleh Gonçalo Paciencia di menit ke-15. Freiburg berbalik unggul jelang akhir babak pertama melalui eksekusi titik putih Vincenzo Grifo pada menit kedua injury time. Tidak ada gol yang tercipta hingga akhir pertandingan dan Freiburg berhasil mengamankan poin penuh usai mengunci kemenangan tipis 2-1. Gelandang internasional Jepang, Al Tanaka tampil penuh saat Fortuna Düsseldorf menjamu FC Kaiserslautern pada lanjutan Zweite Bundesliga 2023-2024 di Düsseldorf Arena. Dua rekan senegaranya, Shinta Appelkamp dan Takashi Uchino juga diturunkan pada laga ini. Tanaka berhasil menjadi aktor utama terciptanya kemenangan dramatis untuk Düsseldorf usai sempat tertinggal jauh di babak pertama. Sepakan Richmond, Tachi membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit ke-21, sebelum gol bunuh diri dari Jamil Sibert pada menit ke-30 dan gol Marlon Ritter 2 menit berselang menambah penderitaan Düsseldorf di hadapan pendukungnya sendiri. Sepakan Ao Tanaka dari dalam kotak penalti berhasil memperkecil ketertinggalan tim tuan rumah di menit ke-36 sebelum akhir babak pertama. Di babak kedua, Düsseldorf mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan usai Matthias Zimmermann mencetak gol melalui eksekusi sepakan indahnya dari luar kotak penalti hanya 4 menit setelah kick-off. Gol dari Felix Klaus pada menit ke-57 membuat laga kembali berjalan imbang dan seru dengan kedudukan imbang 3-3. Sepakan keras Ao Tanaka dari luar kotak penalti pada menit ke-63 menghasilkan gol kedua untuk dirinya sekaligus comeback sempurna untuk tim tuan rumah. Düsseldorf berhasil menyelamatkan poin penuh secara dramatis di hadapan pendukungnya sendiri usai mengunci kemenangan tipis dengan skor 4-3. Gelandang internasional Jepang,
Takefusa Kubo diturunkan saat Real Sociedad menjamu Mallorca pada lanjutan La Liga 2023-2024 di Reale Arena. Ia baru diturunkan pada menit ke-60 menggantikan Carlos Fernandes. Masuknya Kubo berdampak positif bagi timnya usai ia berhasil menyumbang assist untuk Brais Mendes 4 menit berselang. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang lahir di pertandingan tersebut dan Los Suri Urdin berhasil menyegel kemenangan tipis 1-0 atas tamunya tersebut. Gelandang internasional Jepang, Daichi Kamada diturunkan saat Lazio bertandang ke Stadio Città del Tricolore untuk menghadapi Sassuolo pada lanjutan Serie A 2023-2024. Ia baru dimainkan pada menit ke-79 menggantikan Luis Alberto. Felipe Anderson membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit ke-28, sebelum Luis Alberto menggandakan keunggulan tim tamu 7 menit berselang. Skor 2-0 untuk keunggulan Lazio bertahan hingga akhir pertandingan.